Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih momen lebaran ini saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan ini akan membahas tentang hadis silaturahim di momen lebaran. Pada momen lebaran ini banyak sekali orang yang ingin berkunjung untuk menyambung silaturahim dengan sesama. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim dan lainnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, ditangguhkan ajalnya, atau dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud dilapangkan rizkinya adalah diluaskan dan dijadikan banyak hartanya. Dan menurut pendapat yang lain artinya adalah diberi keberkahan harta, meskipun secara lahiriah harta tidak bertambah banyak. Sedangkan penangguhan ajal seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, apakah tidak bertentangan dengan ayat "Fa'iza ja'a ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun"? Apabila ajal mereka telah tiba, maka mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surat Al-A'raf 34 dan An-Nahl ayat 61. Bukankah rizki dan ajal telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak dapat dimajukan dan ditunda serta tidak dapat bertambah dan berkurang? Bukankah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah tiada siapapun yang dapat mengubahnya, karena takdir Allah adalah kepastian dan tidak bisa berubah? Ada beberapa jawaban yang dikemukakan oleh para ulama untuk memadukan antara hadis dan ayat tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan Al-Hafiz An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Di antaranya, pertama, penambahan umur atau penangguhan ajal yang dimaksud dalam hadis adalah kinayah atau kiasan mengenai berkahnya usia. Artinya dengan sebab silaturahim seseorang akan diberi kemampuan berbuat ketaatan dan diberi kemudahan untuk dapat melalui masa hidupnya dengan hal-hal yang memberikan manfaat kepadanya kelak di akhirat. Sekaligus ia dijaga dari tindakan menyia-nyiakan umurnya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi silaturahim menjadi sebab bagi seseorang untuk memperoleh taufik atau kemampuan berbuat taat dan menjadi sebab terjaga dari maksiat. Dengan demikian keharuman namanya akan tetap terjaga meski ia telah meninggal. Di antara yang ia peroleh dengan sebab taufik yang Allah berikan kepadanya adalah ilmu yang bermanfaat sepeninggalnya, sedekah jariyah dan keturunan yang soleh. Kedua, penambahan usia seperti yang disebut dalam hadis di atas, maknanya adalah hakiki, arti sebenarnya, bukan kiasan. Namun yang dimaksud penambahan usia dalam maknanya yang hakiki itu adalah yang terkait dengan ilmu dan pengetahuan malaikat yang ditugasi oleh Allah mengurusi umur. Adapun yang dijelaskan ayat bahwa ajal tidak dapat dimajukan maupun ditunda, maksudnya adalah yang terkait dengan ilmu Allah. Dikatakan kepada malaikat, misalkan bahwa usia si fulan 100 tahun,
jika ia bersilaturahim, dan jika memutus silaturahim usianya hanya 60 tahun, sedangkan Allah telah mengetahui dan menentukan pada ajal atau keberadaan yang tidak bermula bahwa si fulan itu akan bersilaturahim ataukah memutuskan silaturahim dan usianya akan mencapai 100 tahun atau hanya 60 tahun, semuanya telah diketahui dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja takdir dan ketentuan Allah tidak akan berubah sebagaimana dijelaskan dan disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi apa yang dalam ilmu Allah tidak berubah, sedangkan yang mungkin menerima penambahan maupun pengurangan adalah yang ada dalam ilmu malaikat. Hal ini diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yamhullaha may yasha wa yusbitu wa indahu kitab. Allah menghapuskan apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan padanya terdapat kitab atau lauhul mahfud. Ar-Ra'd ayat 39. Penetapan dan penghapusan terkait dengan apa yang ada dalam ilmu malaikat, inilah yang disebut qada mu'alaq. Dan apa yang ada dalam kitab, hal itulah yang ada dalam ilmu Allah dan tidak ada penghapusan sama sekali. Inilah yang disebut qada mubram. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.